Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqalallahu bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Yunita Lasma MPD selaku dosen pengampu kami, dan perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Fauzan dengan NPM 41182191191128. Ya, baiknya di sini saya akan bagaimana mengungkapkan kesan, manfaat dan maupun komitmen kami atau komitmen saya terhadap permainan atau mata kuliah olahraga tradisional. Untuk yang pertama, kesan. Tidak bisa kita pungkiri, permainan tradisional memang sangat menyenangkan. Terlebih ketika kita masih dalam masa kanak-kanak, di daerah masing-masing kita mampu melakukan hal-hal yang memang atau melakukan permainan tradisional seperti benteng, asin, seperti juga patok lele dan sebagainya. Permainan tersebut adalah permainan yang memang sangat menyenangkan, bahkan seru di masa ketika kita masih kecil. Dan ketika kita sekarang sudah mulai meranjak dewasa, kita diingatkan kembali setelah beberapa lama kita tidak memainkan itu karena memang ada beberapa faktor. Dan setelah saat ini kita memainkan lagi, dan memang kita harus mengingat, dan bahkan kita harus memang mengingat bagaimana kita bisa memainkan itu ketika kita waktu masih kecil lalu. Menyenangkan memang. Lalu yang kedua, manfaat. Apa sih manfaat dalam permainan tradisional seperti yang tadi saya sebutkan, kayak patok lele, asin dan sebagainya? Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya memang daya tahan tubuh anak-anak pada zaman sekarang berbeda jauh dengan daya tahan tubuh anak-anak pada zaman dahulu. Kenapa? Karena ketika zaman dahulu atau zaman dulu, kita mempermainkan permainan yang memang yang bersifat secara tidak langsung kita meningkatkan kebugaran jasmani, melatih kelincahan, melatih kelentukan, melatih keseimbangan dan sebagainya. Yang itu sangat bermanfaat buat kesehatan tubuh kita. Sehingga jauh terbalik ketika kita misalkan melakukan hal-hal yang memang cenderung hanya diam di tempat seperti main game dan sebagainya, ya, di zaman sekarang ini. Lalu yang berikutnya adalah komitmen. Bagaimana komitmen kita terhadap permainan tradisional di daerah kita masing-masing. Ya, menurut saya komitmen ini kita harus tetap lakukan. Bagaimana cara kita memberikan edukasi terhadap anak-anak agar bagaimana ternyata ini loh permainan ini menyenangkan. Permainan tradisional ini jauh lebih menyenangkan dibandingkan permainan gadget atau handphone dan sebagainya, ya. Karena memang permainan ini ketika kita misalkan mainkan akan merasa menyenangkan, akan terasa sangat menyenangkan, dan bahkan secara tidak langsung itu akan menjaga kebugaran dan akan menjaga imun kita di dalam tubuh kita, sehingga kita akan terjaga dari penyakit-penyakit yang memang yang ditimbulkan dari beberapa faktor seperti banyak yang memang faktor misalkan mata rabun karena memang
sering melakukan interaksi terhadap gadget dan sebagainya, ya. Sangat jauh terbalik ketika misalkan memainkan permainan yang memang bersifat menyenangkan, lalu melakukan menyenangkan, senang dan sebagainya, sehat dan sebagainya, karena memang permainan tradisional ini sangat menyenangkan, ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.